Panjenengan hadir di Pasar Gemblung pagi hari ini adalah kami beritahu ini event yang ke-23. Setiap minggu pagi buka dari jam 6 sampai jam 12 siang. Adapun sajian event yang pertama jam 6 itu pelapak sudah mulai siap menjajakan dagangannya. Kemudian jam 7 sampai jam 8 acaranya adalah Senam Sehat Indonesia. Dengan berbagai macam nama senam, tapi saya katakan Senam Sehat Indonesia. Setelah itu jam 8 selesai, mungkin break persiapan teman-teman dari pegiat kesenian. Setengah 9 mulai kesenian, diperkirakan sampai jam 11 atau setengah 12. Pagi hari ini panjenengan bisa hadir di pasar kami. Kami senang sekali karena bagaimanapun namanya pariwisata itu harus bersinergi. Sinergitas tanpa batas, giat tanpa sekat. Itu adalah moto pariwisata, sehingga persaudaraan, pertemanan, kerjasama dengan berbagai pihak itu sebuah keharusan dan itu harus dilakukan. Pasar Gemblung ini tujuannya awal adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga Pak Kades bersama teman-teman pengelola dan seluruh teman perangkat berharap dengan adanya pasar tradisional ini ekonomi masyarakat terangkat dengan baik. Dalam tahap awal minimal adalah menjadikan tambahan pendapatan keluarga, khususnya yang sedang berlapak, dan tentunya nanti ini perkembangan terus dan terus tiada henti harus dilakukan oleh pengelola dan kepala desa. Nah, mungkin panjenengan harus tahu karena istilah gemblung ini kan identik dengan gila. Ya, gemblung itu seperti itu mindsetnya atau apa yang mereka ketahui. Tapi kami hanya berkeinginan dengan nama itu berharap cepat membuming. Karena nama yang beda, nama yang agak gila, sehingga mudah dikenal. Tapi artinya sangat bagus bagi para pengunjung, berharap gemblung ini gembira dan tidak linglung. Nah, linglung itu tidak susah, tidak sedih, tidak di sini banyak teman ketemu asik dan sebagainya. Tidak linglung kan, gembira dan tidak linglung. Adapun tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, gemblung artinya gemah ripah bebarengan lantaran long tinulung. Asik kan? Artinya, gemah ripah itu sejahtera, bebarengan itu gotong royong, lantaran itu sebagai syarat. Syaratnya supaya bahagia sejahtera harus gotong royong, lantaran long tinulung, saling menolong. Nah, gini arti bahasa Indonesianya. Perlu diketahui bahwa berangkat dari pasar tradisional Pasar Gemblung ini adalah jangka pendeknya. Sebetulnya jangka panjangnya ya perbaikan ekonomi, dan ini penataan pariwisata masih tetap terus dan terus dilakukan. Pertama kali dalam rangka keprihatinan Bapak Kepala Desa dan teman-teman pengelola untuk menggiatkan sebuah pariwisata karena di Salam banyak potensi. Potensi yang pertama yang insya Allah hanya dimiliki di Salam adalah wisata yang ada di desa ini ada di pintu gerbang Jawa Tengah. Nah, itu potensi yang tidak dimiliki yang lain. Yang kedua, potensi-potensi yang lain banyak. Kalau saya jelaskan, pada dasarnya potensi di sini adalah masyarakatnya belum urban, kawasannya luas, tanah pertaniannya juga luas, kemudian penduduknya asli, masih banyak sungai. Seni budayanya banyak. Seni budaya banyak, sini mau ngarani apapun ada. Ya, dan itu seni-seni budaya yang harus kita pertahankan bersama. Nah, adapun keluasan ini, alhamdulillah ini kan tanah ini punya tanah kas desa, punya tanahnya Pak Kepala Dusun. Pada dasarnya ini adalah tanah pemerintah desa yang oleh Pak Kades diselenggarakan untuk perbaikan ekonomi ini, sehingga didirikan pasar ini. Pengelolanya sendiri ada tim 7 yang pokok termasuk Pak Kades. Sehingga tim itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak pola pikirnya terlalu banyak, nanti musyawarah tidak akan sulit untuk ketemu kan gitu. Jadi 7 mudah-mudahan pitulung. Sudah termasuk Pak Kades. Kemudian itu di tingkat
Pelapa juga sudah dibentuk namanya KUB, kelompok usaha bersama. Sehingga nanti kaitannya dengan kuliner, kaitannya dengan sajian, cara masak dan sebagainya, pengawasan itu nanti KUB yang akan melakukan pengawasan itu dan melakukan pembinaan. Oke. Kalau di pasar Papringan, pasar Watulungu saya tidak sebut, pokoknya itu teman-teman pengelola pegiat pariwisata semuanya, kita tetap semangat dan bersinergi. Di sana nama mata uangnya kan ada koin, ada keping, ada perak, macam-macam kan gitu. Ada apalagi macam-macam. Nah di sini juga beda kami namai kepingannya ini, koinnya ini adalah Geblu. Jadi pasar Gemblong mata uangnya Geblu kan mirip-mirip, ya toh. Nah Geblu itu dari pendekkan Geblonjo. Bapak sendiri ke sini atas nama komunitas apa mungkin, dan boleh diceritakan memang sering ke sini atau kebetulan atau seperti apa? Kalau kita itu dari perkumpulan komunitas gue Sobat Ambiar ya. Itu kalau ke sini udah beberapa kali. Yang menarik dari pasar ini apa aja? Kalau saya sih jajanannya ya. Gimana sih? Jajanannya kan masih ada yang tempo dulu, misalnya kalau di pasar-pasar itu nggak ada, di sini ada. Jadi makanan-makanan khas zaman saya kecil ada gitu ya, semua ada. Oh, kira apa aja Pak makanannya, boleh disebutin yang dulu nggak? Oh iya. Udah jarang ketemu tapi di sini ada gitu. Growol, tiwul gitu ya. Apa lagi Pak? Banyak itu apa itu. Ada pelengah itu ada. Oh iya, nama saya Aminah dari Dusun Salam, peserta anggota ini Pasar Gemblong. Oh, dari Dusun Salam. Iya. Dulu awalnya ikut ini gimana, diajak atau memang wajib? Ada yang Oh ini kan seperti kegiatan dari Desa Salam, terus mengeluarkan ini apa Pasar Gemblong lah. Itu dari desa itu memberikan informasi ke dusun-dusun siapa aja yang mau ikut ini apa ikut bikin lapak di Pasar Gemblong. Terus di dusun saya ada 5 lapak. Jadi saya satu kelompok itu ada 5 orang bikin lapak ini. Terus masakannya ini kan masakan tradisional semua, itu dibagi dimasaknya sendiri-sendiri, terus nanti di sini disajikan bersama. Iya. Tapi modalnya dari satu, manajemennya satu, tapi nanti dibelanjakan bersama, dimasak bersama gitu. Jadi untuk satu dusunnya ini mboten nonton batasan kelompok ngoten? Tidak, kalau dulu tidak ada batasan. Silahkan mau siapa yang punya produk apapun boleh kita pasarkan di sini. Kalau untuk ininya lapaknya itu harus sewa kah atau pripun Bu kalau mau ngisi di sini? Oh, kalau di sini sistemnya nanti kan kita tukar geblo ini. Terus geblonya ini nanti dipotong 15%. Iya, iya. Dari setiap hari. Iya, dari pendapatannya ini nanti dipotong 15%. Iya. Terus menurut Ibu selama beberapa bulan ini ya berjalan itu pripun, cukup memberikan profit kah, atau minimal kalau profitnya kecil juga bisa bikin apa namanya tetangga-tetangga juga pada kesini terus ayo. Iya. Ya kalau profitnya sih lumayan Mbak, kalau pas habis semua, pas tamu banyak, pas banyak konsumen dari luar, kalau maksudnya pas rame ada wisatawan itu alhamdulillah habis semua itu ya lumayan. Terus ini kan kemarin juga lapaknya kan ini udah ganti, kalau yang kemarin kan maksudnya tidak sebagus ini, alhamdulillah udah bisa bangun lapak juga ya. Itu yang bangun lapak dari ibunya sendiri kelompoknya atau dari pihak pasar? Kalau untuk yang bikin lapak itu pribadi setiap kelompok atau yang mau jualan di sini. Kalau Pasar Gemblongnya menyediakan tempat, jadi kemarin di atap ya? Iya, Atap dari dibantu atap ini. Potongan dari 15% buat atap, Iya. yang bawahnya hasil kita. Kalau kemarin awalnya itu cuma menyediakan ini Mbak apa? Maksudnya di dinas-dinas setiap kelompoknya itu yang mana aja gitu. Terus kemarin memperbaiki dibantu ini atapnya ini satu. Ini atapnya. Terus selama ini berarti yang biasanya menarik dari pengunjung itu, yang bikin menarik di sini itu apa selain makanannya mungkin, atau apa yang bikin ibunya juga terus di sini nggak absen juga kayak gitu kan? Biasanya kalau pasar baru gitu semangat awal-awal, nanti lama-kelamaan penjualnya sepi gitu. Kalau saya sih yang pertama ya untuk mencari tambahan ya, saya kan ibu rumah tangga. Yang kedua saya tuh masih seneng di sini kan, banyak teman, terus banyak ngobrol, terus ada
konsumen, nanti ada orang yang dari Goes atau di mana kan kita komunikasi. Itu rasanya maksudnya tiap minggu itu ada hiburan tersendiri buat saya kalau kayak gitu. Terus ini dari untungnya ini kan kami tabung. Nanti kalau mau lebaran insya Allah dibagikan kan nanti bisa buat, kalau ibu-ibu kan bisa buat belanja kayak gitu. Jadi ini nanti di rumah kan modalnya diambil dulu terus nanti keuntungannya dibagi 5 orang. Seperti itu. Untuk dari pemerintah kabupaten atau yang di atasnya dan dinas yang lain, kalau untuk support dana belum ada. Tapi support yang lain insya Allah sudah ada, termasuk untuk konsep Desa Salam sebagai desa wisata ini sudah ada. Jadi kita sudah ada DED untuk Desa Wisata Salam, sehingga nanti untuk Pasar Gemblong ini nanti dikoneksikan dengan objek wisata yang lain, destinasi yang lain. Jadi nanti tidak hanya pasar, nanti ada paket wisata. Jadi dari sini terus ke Candi Losari, terus Kadipolo Kulon juga sudah mempersiapkan. Di Kadipolo Wetan nanti ada wisata pertanian. Kemudian nanti kita bawa ke Kali Kerasak untuk wisata air atau outbound atau apa sih ban-ban ngoten lho Mbak. Rafting ngoten niku nggih. Rencana ke depan seperti itu. Sementara ini jadi masih support dari pemerintah desa. Juga investasi, kita buka investasi, siapa yang mau tanam modal kita terima. Konsepnya siapa pokoknya yang nanti ada bagi hasil. Tapi sementara ini yang invest kan kebanyakan dari pengelola sendiri. Sementara belum dapat, jadi belum kita berikan. Pokoknya masih kita kembalikan lagi ke sini untuk pengembangan. Tapi hitungan ada, nanti hitungan ada. Suatu saat kalau memang ada hasilnya, ya kita berikan. Termasuk tanah kas juga ini tetap kita hitung, tapi sementara juga belum kita berikan. Nah itu dulu saya pertama, ini kan dulu jenengan delok fotonya pokoknya main kebonan gitu. Ya dulu pengen buat namanya ruang terbuka hijau. Jadi minggu tempat sarana nggo mainan wong dodolan ini mriki mau saya kasih mainan anak-anak jogging track. Pokoknya sonek minggu atau setiap saat orang Salam mau main itu ke sini, pokoknya dolan di ini. Tapi dalam perkembangannya kemudian dari teman-teman di Bendosari kok terus buat semacam dulu nggo ngetrail nggih. Nggo ngetrail, nggo ada jeep seperti itu. Terus wah piye to nek kene iki digawe nggo wisata saja. Kemudian kita klopkan ya, kita gabungkan. Jajar wae kita kemudian mengadakan studi banding di Wonosobo, di tempat juga wisata kuliner juga. Kemudian kita coba terapkan di sini dan akhirnya ya seperti ini kita gabungan rencana juga tetap untuk permainan anak, untuk wisata orang sini tetap nanti kita siapkan, tapi ini masih pengembangan kan masih tanahnya masih cukup luas. Terlepas dari beberapa kontroversi masih ada, tapi selama ini kami lihat antusiasnya sangat bagus dan pengunjungnya sendiri ya yang dari wilayah Salam juga masih banyak meskipun porsinya sudah berkurang. Kalau awal dulu pengunjungnya dari lingkungan aja, tapi sekarang justru pengunjungnya malah banyak dari luar. Tapi yang dari lingkungan Salam juga masih ada yang ke sini. Oke, nama saya Fistin, saya instruktur dari Muntilan ya. Nama saya Fistin, saya instruktur dari Muntilan. Kebetulan hari ini saya ada event di sini. Biasanya setiap bulan sekali saya di sini. Oke. Berarti ini mewakili komunitas apa? Ya, kebetulan saya di sini banyak member ya. Dari ini komunitasnya banyak sekarang. Jadi saya punya member berapa tempat yang terutama di Sanggar Miranti ada, Sanggar Konita ada juga, yang di desa juga ada, door to door juga ada. Saya kerahkan setiap saya event di sini pasti semua datang. Iya. Jadi alhamdulillah member saya udah berapa ya? Banyak sih sebenarnya, banyak. Dan setiap minggunya di sini ada juga. Dan instrukturnya di sini ganti-ganti juga, bukan cuma saya ya. Jadi setiap minggu pasti ada, dengan berapa ganti-ganti instruktur ya. Ya. Berarti dari panitia ini atau bisa juga ketika pengen ada ini. Oh ya, itu sebenarnya bisa semua ya. Tapi kebetulan saya diminta pihak sini, saya diminta untuk mengisi acara di sini. Tapi juga ada minggu kemarin. Jadi ada event dari ulang tahun berapa grup digabung dan dia menyewa tempat sini. Menyewa tempat sini dengan nanti bagi 50-50 ya itu. Tapi kebetulan saya event di sini. Diminta. Terus terakhir mungkin Mbak harapan
kedepannya Ya. untuk pasar Gemblong kiranya apa yang perlu ditambah atau event apa Ya. atau dari Oke. pedagangnya sendiri apa? Oke. Sebenarnya di sini coba ya Mbak lihat aja ya. Banyak anak-anak kecil ya. Jadi ibunya mau senam, juga mau belanja, juga bawa anak. Nah, kalau saya inginnya itu gini, menambah fasilitas. Tahu ya? Fasilitas kayak taman bermain. Jadi ada taman bermain yang gimana anak itu nyaman. Jadi ibu orang tua kita melakukan apa namanya? Iya, melakukan sesuatu aktivitas. Silakan anak-anak kita bermain. Biasanya kadang kita olahraga ya, anak masih awal minta ini minta. Nah, silahkan buat nyaman, fasilitasnya ditambah lagi. Insya Allah nanti akan gitu aja. Ya, mungkin itu aja. Oke. Makasih banyak Mbak. Terima kasih. Sementara kita berikan ke dusun sekitar. Jadi di dusun Bendosari Gede dan Jagang Kidul tiap minggu gantian, dengan nanti tetap dibagi dengan pengelola, juga kita masukkan nanti untuk pengembangan lagi. Minggu jaga lingkungan, Mbak. Kalau lingkungan nanti nggak dijaga, mereka mungkin wah mendelok tok nggak kebagian. Nah, jadi sementara lingkungan kita libatkan di situ. Saya Pak Sigit ya. Kebetulan sama teman-teman diberi amanah suruh jadi lurah. Ini lurah palsu ya, Pak. Ini lurah asli, saya lurah palsu. Ketika Pak Lurah itu nanti di pasar, beliau anggota saya. Ketika saya di pemerintahan desa, saya warganya beliau. Jadi begitu. Jadi memang konsep ke depan pasar itu kita sebenarnya pasar itu kan mestinya cuma salah satu bagian dari pengembangan lingkungan di Pasar Gemblong. Karena ke depan kita pengen penataan selain pasar seperti penataan wahana permainan anak, wahana edukasi yang mungkin sudah disampaikan Pak Dayat itu. Jadi pasar itu mungkin bagian kecil aja dari Pasar Gemblong. Tapi untuk saat ini memang kita baru fokus di situ. Ketika nanti pasar ini udah tertata, udah jalan, nanti kita berusaha untuk mengembangkan yang lain. Dan pertemuan kemarin terakhir itu kita sudah mulai membahas untuk pengembangan wilayah, pengembangan penataan yang lain selain pasar ya. Setelah ke 23 ya Pak ya, 23 kali opening ini, jadi kita bisa memetakan lah untuk pengunjung pasar itu. Satu, komunitas goes itu jelas ya, komunitas goes. Dua, terus member-member senam yang tadi kita kan sudah punya agenda rutin tiap minggu pagi itu hampir bisa dijaga lah istilahnya. Minggu pagi di Pasar Gemblong ada senam, mereka udah otomatis datang. Yang ketiga pengunjung umum. Kalau pengunjung umum itu tadi sampaikan Pak Lurah, memang kita pangsa pasarnya udah mulai meluas. Kalau kemarin skupnya cuma di wilayah Salam, sekarang udah mulai meluas. Dan kemarin pun ada kunjungan dari Jepang juga, dari Belanda pernah, dari Suriname. Jadi untuk pemasaran selain kita pakai media sosial ya, kita baru pakai Facebook sama IG karena kebetulan kan cuma saya sendiri adminnya, jadi saya juga nyambi toh di rumah sakit. Jadi kita cuma pakai IG sama Facebook gitu. Dan Facebook kita udah hampir 5.000 teman. Artinya kan kita dengan satu kali upload otomatis udah banyak lah yang paling enggak viewernya, paling enggak belum yang respon. Mungkin kalau itu untuk promosinya baru sampai di situ. Posisi sekarang paling banyak dari media sosial. Kalau kita persentase mungkin pengunjung dari luar itu hampir 60%. Hampir 60%. Dari Getok Tular ya, biasanya dari viral ketika ada foto di situ. Foto di situ terus mereka upload sendiri, itu kan membantu kita untuk promo ya. Terus mereka ketika kami wawancara mereka tanya itu di mana ini akhirnya mereka penasaran datang ke sini. Kalau kita ngitung ya, kalau kalkulasinya kita kan omsetnya rata-rata per event ini kan 13 jutaan, 13 sampai 15 juta. Katakanlah untuk satu orang itu dia pegang 5 geblo, berarti kan sekitar antara 500 sampai 1.000 orang. Ya, kalau terobosan ini yang ke eksternal ya katanya dengan pengembangan itu kita sudah melakukan ya beberapa waktu lalu. Pak Dayat sendiri pun sudah diundang dari Dinas Pariwisata Kabupaten itu untuk mengikuti semacam seminar ya Pak ya, workshop seminar ya. Setiap kali ada acara seperti itu biasanya kita diundang. Termasuk terakhir kemarin tanggal 26 itu di Taman Wisata Borobudur itu di TIC itu kita diundang oleh komunitas
pariwisata se-Kabupaten Magelang yang diprakarsai Dinas Pariwisata. Jadi untuk sinergi ke pemerintahan, insya Allah kita sudah intinya sudah ada nama kita di sana itu loh. Jadi ketika suatu saat itu kita butuh apa di pemerintahan ada, insya Allah nanti bisa ya. Jadi kalau konsep pasar ini sebenarnya kan kita sebenarnya dari awal itu ini semacam showroom aja, etalase aja. Jadi mereka jualan di situ, pengunjung datang, dia merasakan cocok dengan makanannya. Nah itu biasanya mereka pesan di luar pasar. Misalnya dia cocok dengan sotonya, wah saya cocok soto di situ. Dia punya acara nikahan misal, itu biasanya pasar Gemblung yang itu. Jadi kita target besarnya kan nggak cuman dia laku di sini, tapi yang di luar itu bisa pesen langsung ke situ. Itu sudah banyak banget yang seperti itu. Bukan tujuan utama kita nyari berapa rupiah sih hari ini kita dapat, tapi di belakangnya itu kita tujuan besarnya seperti itu. Ya, itu sudah banyak yang macam sate itu kan setiap event, setiap ada acara ada yang pesen ke dia bakso, soto, terus jajanan itu sudah banyak yang merasakan manfaatnya dari ini.